إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas masalah rukun dari kalimat la ilaha illallah. Beliau penulis kitab ini rahimahullah telah menyebutkan bahwasannya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, yaitu nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, adalah peniadaan, menafikan terhadap seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, menafikan hak terhadap seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makna illallah, kecuali Allah, yaitu musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu penetapan bahwasannya ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Maka kalimat ini dibangun di atas dua rukun. Kalimat la ilaha illallah itu dibangun di atas dua rukun yang agung dan pondasi yang kuat. Karena mengapa? Karena tidak ada tauhid kecuali dengan dua hal tersebut, yaitu an-nafyu wal isbat. Ya. An-nafyu itu peniadaan, wal isbat penetapan. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. An-nafyu yaitu peniadaan secara umum bagi seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi mereka untuk disembah, baik itu benda mati, hewan, atau tumbuhan atau yang lainnya. Kemudian al-isbat yang kedua, al-isbat rukun yang kedua, penetapan, yaitu menetapkan khusus bahwasanya ibadah dengan segala bentuknya hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meniadakan, tidak menetapkan, dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Dan barang siapa yang menetapkan tapi tidak meniadakan, maka juga itu tidak disebut orang yang bertauhid. Seseorang tidak dikatakan bertauhid kecuali meniadakan dan menetapkan. Meniadakan hak bagi selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dan menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah
mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah agama yang murni. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, dan kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan taghut, segala sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fama yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, barang siapa kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang kuat. Dan yang maksud dengan urwatul husta adalah la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan tali yang kuat yaitu la ilaha illallah. Maka tauhid adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang tidak ada makna atau lafaz yang tidak ada artinya, akan tetapi dia mengandung makna yang sangat agung, makna yang sangat mulia, ada tujuannya, tujuan yang sangat mulia, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak dikatakan bertauhid kecuali dia telah melaksanakan arti dari kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan meniadakan persembahan ke semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar dan jujur, dia tidak akan berdoa kecuali kepada Allah, dia tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Allah, dia tidak akan bertawakal kecuali kepada Allah, dia tidak akan meminta pertolongan kecuali dari Allah, dia tidak akan menyembelih kecuali kepada Allah, dia tidak akan bernadar kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memalingkan satu bentuk ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku milik Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengannya aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup, akan tetapi harus mengetahui artinya, memahami tujuannya, juga harus melaksanakan maksud dari kalimat ini, yaitu makna kalimat yang diucapkan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengikhlaskan seluruh ibadah dan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.